ke BPNT, temuan awal. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa selama webinar ini, kami menyediakan fasilitas penerjemah yang dapat Anda akses melalui fitur interpretation pada bagian bawah layar Zoom Anda. Mohon untuk memilih opsi Japanese untuk translator bahasa Indonesia dan English untuk translator bahasa Inggris. Sebelum kami memulai, izinkan saya untuk membacakan aturan dan informasi terkait acara kita pada pagi hari ini. Pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Kedua, pastikan nama Zoom Anda menggunakan format nama _organisasi, misalnya Rizka_Jaypal. Akan ada sesi tanya-jawab interaktif antara peserta dan pembicara yang akan diadakan setelah sesi talk show berakhir, selama 15 menit. Peserta dapat langsung bertanya kepada pembicara jika dipilih dan diizinkan oleh panitia. Pilihan untuk bertanya pada sesi tanya-jawab selalu terbuka selama sesi talk show. Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui kotak Q&A. Saat mengirimkan pertanyaan, harap sertakan informasi kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Sebagai contoh, nama panelis Jaypal, strip pertanyaan Anda. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami hanya akan memilih maksimal 3 pertanyaan dari peserta. Peserta terpilih akan dihubungi oleh panitia melalui personal chat untuk segera menyalakan mikrofon. Acara ini akan direkam dan diunggah ke situs dan akun media sosial Jaypal. Dan sekali lagi saya ingatkan, jika Anda membutuhkan fasilitas penerjemah, mohon akses fitur interpretation pada bagian bawah layar Anda. Mohon untuk memilih opsi Japanese untuk translator bahasa Indonesia dan English untuk translator bahasa Inggris. Kami juga menyediakan penerjemah bahasa isyarat yang dapat Anda lihat pada layar Anda. Selama webinar berlangsung, Ibu dan Bapak yang berkenan berinteraksi melalui Twitter, silahkan gunakan tagar #webinarjaypalsea dan mention kami di @jaypal_sea. Terakhir, apabila Anda memiliki pertanyaan, mohon dapat menghubungi Rizka di rfirdaus@povertyactionlab.org. Demikian informasi untuk webinar pagi ini, acara akan kami mulai sebentar lagi. Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Diandra Firdaus, perkenankan saya untuk memandu Ibu dan Bapak pada acara webinar pada hari ini. Terlebih dahulu kami atas nama penyelenggara mengucapkan selamat datang dalam sesi webinar Jaypal Southeast Asia, Evaluasi Dampak Transisi Rastra ke BPNT, Temuan Awal. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah bergabung dalam acara hari ini. Webinar hari ini dipersembahkan oleh The Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab atau Jaypal Asia Tenggara dan Evidence for Policy Design dari Harvard Kennedy School. Untuk 1,5 jam ke depan, kita akan membahas bersama-sama mengenai temuan awal dari transisi program bantuan sosial Rastra, sebuah program sosial di mana para penerima bantuan diberikan 10 kg beras per bulan menjadi program bantuan pangan non-tunai atau BPNT.
di mana para penerima bantuan akan diberikan e-voucher sebesar Rp110.000 yang dapat ditukarkan dengan beras dan telur di agen atau e-warung. Acara hari ini akan terbagi menjadi 5 sesi utama. Sebelum kita memulai, akan ada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Marliani dari JPAL Asia Tenggara, Bapak Asep Sasapurnama dari Kemensos, Bapak Tubagus Ahmad Chusni dari Kemenko PMK, Ibu Vivi Yulaswati dari Bappenas, Bapak Ryan Washburn dari USAID, dan Bapak Simon Ernst dari Kedutaan Besar Australia Jakarta. Ini akan dilanjutkan dengan pemutaran motion graphic video untuk penjelasan singkat studi di pagi ini. Kemudian kita akan masuk ke rangkaian utama yaitu talk show dengan Bapak Maliki selaku Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bappenas, Bapak Elan Satriawan selaku Ketua Kelompok Kerja Kebijakan di TNP2K dan dosen senior di FEB UGM, Bapak Sudarno Sumarto, Senior Research Fellow di Semeru dan Policy Advisor di TNP2K, Rima Hana, selaku Jeffrey Chef Professor of Southeast Asia Studies di Harvard Kennedy School dan Scientific Director dari JPAL Asia Tenggara, serta Benjamin Olken, Jane Berkowitz Carlton, and Dennis William Carlton, Professor of Microeconomics di MIT, dan juga Scientific Director di JPAL Asia Tenggara. Sesi ini akan dimoderatori oleh Mbak Adelia Surya Pratiwi selaku Kepala Subbagian Strategi dan Manajemen Komunikasi Publik di BKF. Ini akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 15 menit terakhir. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kami sambut Ibu Lina Marliani selaku Executive Director JPAL Asia Tenggara untuk menyampaikan kata sambutan. Silahkan Ibu Lina. Ibu Lina, mohon maaf, mic-nya masih di mute. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada keynote speaker kami hari ini, yang terhormat Bapak Tubagus Ahmad Chusni, Bapak Asep Sasapurnama, Ibu Vivi Yulaswati, Bapak Ryan Washburn, dan Bapak Simon Ernst. Selamat datang juga kepada jajaran panelis dan moderator kami, yang terhormat Bapak Maliki, Bapak Elan Satriawan, Bapak Sudarno Sumarto, Ibu Rima Hana, Bapak Ben Olken, dan Ibu Adele. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, selamat datang kami ucapkan pada webinar JPAL SEA yang berjudul Evaluasi Dampak Transisi Rastra ke BPNT, Temuan Awal. Sejak didirikannya dengan dukungan pemerintah Australia, JPAL SEA di bawah naungan LPM FEB UI selalu berupaya untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan berdasarkan bukti ilmiah. Kali ini, peneliti terafiliasi JPAL bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi dampak dari transisi Rastra, program bantuan sosial terbesar yang dimiliki Indonesia, menjadi bantuan pangan non-tunai atau yang kita kenal dengan BPNT. Transisi dari Rastra ke BPNT merupakan reformasi bantuan sosial terbesar yang pernah dilakukan Indonesia selama 20 tahun terakhir, dan tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk menjawab pertanyaan, apa sebenarnya dampak dari transisi ini terhadap kesejahteraan para penerima bantuan. BPNT bisa menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan para penerima bantuan dan menurunkan tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Tujuan utama JPAL yaitu kami ingin mendukung pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan berdasarkan bukti ilmiah. Kami berharap hasil dari evaluasi ini bisa membantu dalam meningkatkan pelaksanaan program bantuan sosial agar manfaat dari program ini bisa dirasakan oleh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Sosial, TNP2K, dan BPS, serta Evidence for Policy Design Harvard Kennedy School, dan kepada mitra pendanaan kami, pemerintah Australia, USAID, DIV, dan JPAL Government Initiative, atas dukungannya dalam kegiatan ini.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para keynote speaker, panelis, moderator, dan para hadirin sekalian. Semoga diskusi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Lina untuk kata sambutannya. Selanjutnya mari kita sambut Bapak Asep Sasapurnama selaku Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dari Kemensos. Bapak Asep, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan ya panitia penyelenggara untuk acara pada pagi hari sampai siang hari nanti. Saya melaporkan hari ini saya posisi di Pelabuhan Ratu nih. Ada acara Tagana, berulang tahun Tagana, Ibu Menteri akan hadir dalam acara ini. Termasuk kita ingin menggerakkan juga sebetulnya melalui momen atau kesempatan ini para nelayan ya. Para nelayan kawasan pesisir pantai selatan khususnya Pangandaran Ciamis. Yang mereka itu juga umumnya juga penerima manfaat dari bantuan pangan non-tunai atau program sembako. Kita ingin program BPNT ini tidak hanya sebatas menyampaikan bantuan pangan, tapi kita juga berharap ke depan bagaimana dengan BPNT ini atau program sembako ini menjadi trigger, ya, menjadi pemicu dan pemacu kemandirian mereka. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih ini atas sesi ini, karena Bapak Ibu sekalian nanti akan berdiskusi panjang lebar dan dalam tentunya untuk membahas berbagai persoalan, baik komponen input, proses, output, ya, dan outcome dari BPNT. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, bahwa program BPNT atau sekarang bertransformasi lagi menjadi program sembako. Ini awalnya nomenklaturnya kan program Raskin. Jadi beras miskin, jadi program yang cukup lama ini. Asalnya subsidi, kemudian atas evaluasi dan penilaian efektivitasnya, sehingga direkomendasikan akhirnya menjadi bantuan sosial, dan program ini secara utuh di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial, tapi sebetulnya pelaksanaannya melibatkan berbagai stakeholder ya, lintas kementerian dan para pihak lainnya termasuk komponen dunia usaha dan BUMN di dalamnya. Oleh karenanya BPNT ini atau program sembako ini secara kelembagaan bawah didik sektornya Menko PMK ya. Gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sejarah atau latar belakang dari program ini, seperti saya sampaikan di awal, ini kan bukan semata-mata program ini sifatnya menyampaikan bantuan sembako ya, atau bantuan pangan, atau menyampaikan bantuan beras gitu. Nah, tapi ada beberapa konsideran ya, ada beberapa latar belakang, diantaranya ada beberapa undang-undang tentunya ya yang bisa dijadikan acuan. Pertama, kita di Indonesia ini ada undang-undang yang namanya Undang-Undang Pangan ya, nomor 18 tahun 2012 ya. Undang-undang ini mengamanatkan kepada kami ya, seluruh rakyat Indonesia, bagaimana Indonesia ini harus memiliki pertama ya kedaulatan pangan. Kemudian yang kedua harus punya kemandirian pangan, dan ketiga ketahanan pangan. Dan include di dalamnya adalah kesehatan pangan. Jadi pesan undang-undang ini luar biasa begitu. Nah, oleh karenanya meluncurlah program-program seperti ini ya, program sifatnya untuk memberikan bantuan, terutama untuk kelompok yang miskin dan rentan. Dalam perkembangannya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang akan nanti dikaji secara mendalam oleh para narasumber, dari hanya memberikan bantuan beras ya, kemudian bertransformasi berubah ya, ada beras dan telurnya. Ini satu momen monumental sebetulnya begitu. Nah, karena setelah itu Bapak Ibu sekalian, sekarang ini mulai tahun 2020 Bapak Ibu sekalian, program ini bertransformasi lagi, bukan hanya beras ya, tapi komponen protein lainnya ya, komponen mineral lainnya. Jadi selain beras atau kebutuhan, dan bahkan bukan hanya beras,
Sekarang komponen karbohidrat ya. Oleh karenanya nomenklaturnya berubah lagi menjadi 9 bahan pokok. Ada komponen pangan, ya terutama komponen karbohidrat, termasuk di dalamnya itu adalah beras, begitu. Kemudian ada jagung, ya sebagai komponen makanan pokoknya. Kemudian ada komponen protein telur di dalamnya ya. Ada ikan, ada daging, begitu kan. Kemudian ada tahu tempe ya, untuk protein nabati. Kemudian selain itu ada lagi komponen yang dianjurkan dalam program sembako tahun 2020 dan 2021 ini adalah buah-buahan dan sayur mayur. Nah, dengan harapan ya program ini betul-betul akan menjadi fondasi, ya akan menjadi asupan ya yang paling tidak memberikan dasar ya, membantu ya, menambah kekuatan keluarga penerima manfaat khususnya kelompok miskin dan rentan supaya lebih kuat lagi dalam memenuhi ya kebutuhan pangan dasarnya kan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sekarang indeksnya pun sudah berubah ya. Kalau zamannya Raskin hanya beras, zamannya Rastra hanya beras dan telur, kemudian sejak tahun 2020 ada perubahan. Dari 110.000 berubah menjadi 150.000 ya per keluarga penerima manfaat. Nah, kemudian tahun 2020 bertepatan juga dengan pandemi Covid yang menjadi keprihatinan kita semua. Indeks bantuan pangan non tunai ini berubah menjadi 200.000 ya per keluarga penerima manfaat per bulan ya selama setahun ya kali 12 bulan. Dan alhamdulillah pemerintah terus mendukung program ini dan sangat yakin dengan program ini akan menjadi fondasi kuat ya untuk pengungkit ya pengungkit untuk menangani kemiskinan gitu. Oleh karenanya yang harus kita lakukan sekali lagi karena program ini tahun 2021 ini anggarannya sangat besar. Jumlahnya 45 triliun lebih. Ya, jadi jumlahnya tahun 2021 ini 45 triliun lebih. Nah, ditujukan untuk 18,8 juta ya keluarga penerima manfaat seluruh Indonesia ya tersebar di 514 kabupaten kota dan seluruh provinsi begitu. Jadi tidak ada sekarang kabupaten kota yang tidak tersapa dengan program ini. Jadi ini program ini luar biasa. Oleh karenanya ada juga inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan kami di daerah ya termasuk terus kita melakukan efektivitas dari program ini. Biasa kita hanya menyampaikan pangan secara langsung, kemudian ada dimasukkan satu mekanisme dan dikaitkan dengan program atau agenda atau kebijakan inklusi keuangan ya atau keuangan digital sehingga program ini juga menambah efektivitasnya. Hanya Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya karena pesan dari program ini adalah program berupa pangan yang harus disampaikan kepada KPM ya pada titik terakhir ini ya kinerja e-warung ini terus kita evaluasi, kita mantapkan supaya betul-betul efektivitas program ini lebih baik lagi begitu. Jadi kita berharap program ini juga bukan hanya berdampak secara sosial ya, tapi memiliki efek atau memiliki dampak yang multiplier efek ya terhadap dimensi lain termasuk ekonomi ya, kemudian hal-hal lainnya termasuk pada titik tertentu kalau ketahanan pangan tercipta di seluruh pelosok ya, terutama di tataran grassroots begitu, saya kira kan bisa menimbulkan juga ketenangan ya, kedamaian atau paling tidak ketentraman kan begitu. Jadi saudara-saudara kita ya di kelompok yang paling bawah ya paling tidak ada kebutuhan pangannya sudah tercukupi. Nah, kemudian sekarang banyak inovasi dan ini juga menjadi komitmen kami ya, dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial. Bagaimana 45 triliun ini kan bisa menjadikan semacam market ya gitu ya. Jadi istilahnya captive market. Nah, kemudian bahan-bahannya pun kan sebetulnya bisa diproduk, bisa dihasilkan oleh keluarga penerima manfaat. Oleh karenanya kita akan dorong, kita akan buka terus supaya penyediaan telurnya ya itu bisa dikreasi, bisa dihasilkan keluarga penerima manfaat. Sayur mayur, buah-buahan kan seperti itu. Tempe, tahu, kan ikan,
daging ayam, segala macam itu kan kegiatan-kegiatan yang bisa, produk-produk yang bisa dihasilkan oleh masyarakat dalam skala-skala yang kecil. Begitu juga tentu komponen berasnya. Komponen beras juga ini akan menjadi peluang yang luar biasa sehingga produk-produk pangan khususnya beras ini bisa terserap dengan program ini. Kemudian karena bantuan pangan non tunai ini atau program sembako yang tahun 2021 ini kita luncurkan namanya seperti itu, ini dana ini disampaikan kepada masyarakat, ya. Kemudian dengan persyaratan barang-barang yang harus dibelinya pun barang-barang yang non pabrikan, jadi harinya tuh efeknya luar biasa ini. Bukan hanya KPM terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangannya, tapi uang yang diterima, dana yang diterima itu dibelikan barang-barang yang akhirnya disiapkan atau disediakan oleh masyarakat sekitar. Dan inilah dinamika ya ekonomi kerakyatan, ekonomi di tingkat grassroots ini berkembang. Jadi kami berharap dan sebagaimana diarahkan oleh Bapak Presiden, program ini menjadi salah satu program yang diharapkan juga bisa menjadi program yang dapat paling tidak menangani meredam hal-hal negatif dari dampak COVID yang menjadi keprihatinan kita semua. Sekali lagi melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih ya kepada panitia penyelenggara, tentu narasumber ya. Di situ ada narasumber yang luar biasa, ditambah dengan nanti ada Pak Cusni, ada Bu Vivi dan lain-lain yang akan memberikan komentar tentunya dalam acara diskusi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga nanti hasil diskusinya bisa kami jadikan untuk masukan dalam pengembangan kebijakan dan program, termasuk nanti bisa untuk meningkatkan efektivitas ya dari pelaksanaan program ini di lapangan. Sekian mungkin sambutan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari Pangandaran. Saya mengucapkan semoga sukses acara ini dan mohon izin mungkin kami tidak bisa mengikuti kegiatan secara penuh karena sebentar lagi harus merapat ke lokasi acara, tapi ada beberapa kawan dari Kementerian Sosial, dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin akan bergabung ya, akan ikut serta dalam kegiatan diskusi. Saya kira Bu Rizka Firdaus, sekian dan demikian dari kami dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Asep untuk kata sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya mari kita sambut Bapak Tubagus Ahmad Cusni selaku Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dari Kemenko PMK untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan Bapak Cusni. Baik, terima kasih Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengundang dan selamat pagi pada kita semuanya. Kita harus mengucapkan syukur kehadiratnya karena hanya dialah yang bisa menyebabkan kita bisa kumpul. Seperti ini tadi sudah dikemukakan banyak oleh Pak Asep, tapi saya cuma mengingatkan kalau transisi program subsidi rastra ke bantuan pangan non-tunai atau biasa kita kenal BPNT melalui saluran perbankan merupakan arahan dari Pak Presiden langsung. Beliau menyampaikannya pada suatu ratas pada tahun 2016. Hal ini tentu saja dimaksudkan beliau supaya penyaluran program Bansos dapat selalu terpantau, mengurangi kebocoran dan berjalan transparan. Termasuk juga yang biasa kita kenal adalah untuk meningkatkan 6T, yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat administrasi. Tentu saja arahan dari Presiden ini bisa dicapai atau berusaha kita capai atas kerjasama semua pihak, pusat dan daerah, Himbara, termasuk juga tim koordinasi bansos pangan di daerah, penerima manfaat, dan juga tentu saja masyarakat pada umumnya. Nah, melalui transformasi dari rastra menjadi BPNT atau sembako, KPM juga memiliki akses ke layanan keuangan formal
karena memiliki rekening di perbankan dan terjadi perubahan perilaku KPM untuk dapat mengakses fasilitas perbankan atau financial inclusion. Dalam konteks ini mungkin agak sedikit berhubungan. Saya pernah minta ke Sekretariat SNKI untuk mengkaji apakah financial inclusion dapat meningkatkan kesejahteraan atau welfare dari masyarakat. Tentu saja yang kami minta adalah causal relationship-nya atau sebab akibat seperti yang berusaha untuk dilakukan pada studi ini gitu ya. Nah, akibat ini, dampak ini positif atau negatif yang kami minta adalah baik untuk beneficiaries atau KPM dan juga untuk e-warung ya yang kita tahu itu sebagai banking agent. Kembali lagi untuk nanti melihat juga dari pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan dijawab, misalnya apakah dampak transisi rastra ke BPNT terhadap sasaran program, berapa nilai bantuan, berapa banyak jumlah bantuan yang benar-benar diterima, itu tentu saja mendukung komitmen kita untuk meningkatkan 6T yang saya katakan tadi, ya, tepat sasaran sampai tepat administrasi. Ini yang menarik. Dari sisi pemerintah, pada saat ini pemerintah masih terus menyusun berbagai kebijakan terkait dengan pelaksanaan program di wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Mengingat program BPNT atau sembako sangat membutuhkan kesiapan infrastruktur khususnya yang terkait dengan non-tunai. Ke depan diharapkan adanya inovasi-inovasi baru dan perlibatan lebih banyak penyalur dalam pelaksanaan penyaluran bansos yang lebih memudahkan bagi KPM untuk menjangkau bantuan terutama di wilayah dengan akses yang sulit. Akhirnya saya sangat mengapresiasi studi ini dan all agencies supporting this study. Saya tadi diinfo banyak sekali dari OSAID sampai ke teman-teman di yang lainnya termasuk ke Kennedy School, if I was mistaken. Tapi yang pasti ada dua hal yang saya sangat appreciate dari pelaksanaan studi ini. Pertama, kerjasama ini juga meningkatkan capacity building untuk teman-teman di pemerintah. Karena saya sebagai pemerintah sangat mengharapkan teman-teman di pemerintah juga bisa meningkatkan kapasitasnya. Dan ini dapat dilaksanakan, didukung oleh kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak termasuk juga JPAL. Terus terang JPAL dan teman-temannya termasuk juga para narasumber itu tidak asing bagi saya. Saya selalu tanya untuk memberikan masukan, untuk mendapatkan masukan. Nah yang kedua, dan ini utamanya, kajian ini harus bisa digunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki policy-policy yang terkait. Ya, karena pemerintah sekarang sudah berkomitmen apapun kebijakan yang kita lakukan itu sebaiknya harus didukung oleh bukti. Jadi frasanya evidence-based policy formulation. Nah, itu yang saya sangat apresiasi dari studi ini dan saya yakin dengan didukung oleh para narasumber yang sangat jempol gitu. Saya yakin ini dapat digunakan. Dan juga seperti Pak Asep, ini bukan excuse yang sama, tapi kebetulan saya ada beberapa acara yang saya tidak bisa ditinggalkan, tapi teman-teman saya dari PMK akan mengikuti dan tentu saja diharapkan kerjasama kita akan meningkat terus. Demikian, wassalamualaikum, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Chusni selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial atas kata sambutannya. Semoga Bapak sehat selalu. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Vivi Yulaswati selaku staf ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dari Bappenas untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan Ibu Vivi. Terima kasih banyak Mbak Moderator. Selamat pagi Pak Asep, Pak Chusni, Pak Rian dari AusAid, Pak Simon dari DIVET, para narasumber, ada Pak Maliki, Pak Elan, Mas Darno,
tentunya juga Rema dan Ben, serta Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ada 3 poin. Yang pertama adalah terkait dengan kebijakan transisi Trastra menjadi bantuan pangan. Jadi tadi sudah disebutkan sedikit sejarahnya dan juga perkembangan implementasi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tahun 2017 itu merupakan tahun yang bersejarah karena Rastra atau Raskin ya yang telah berlangsung 16 tahun akhirnya bisa direformasi. Sebelumnya sudah banyak sekali studi dilakukan menunjukkan bahwa tantangan program Raskin yang tadi cukup panjang itu banyak permasalahannya, mulai dari exclusion dan inclusion error yang cukup tinggi, kemudian juga jumlahnya yang tidak selalu tepat, seharusnya 15 kilo misalnya rata-rata rumah tangga hanya menerima 4-6 kilogram per bulan. Harganya juga ada tambahan lebih besar. Misalnya dari 1.600 tetapi keluarga penerima harus membayar lebih besar mulai dari 2.000 sampai lebih dari itu, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Kualitasnya juga tidak sesuai ya, mulai yang rusak, patah, bau dan sebagainya. Tentunya disertai dengan waktunya selalu terlambat, ada rapelan sehingga mempengaruhi kualitas dan tentunya prosedur yang sering menjadi penghambat. Nah, beberapa studi itu tadi disampaikan atau dilakukan misalnya oleh 63 perguruan tinggi, jadi cukup banyak. KPK pun juga melakukan studi. Nah, terakhir kami Bappenas bekerja sama dengan Bank Dunia dan juga Pricewaterhouse membuat studi Business Process Review and Reengineering dari program Raskin pada saat itu yang hasilnya merekomendasikan bahwa Rastra harus berubah, harus disalurkan sebagai atau menjadi non tunai. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam RPJMN sebagai salah strategi di dalam RPJMN 2015-2019 dan juga berdasarkan arahan Bapak Presiden ada beberapa ratas tetapi perintah untuk mereform Raskin menjadi bantuan non tunai itu disampaikan pada ratas tanggal 16 Maret 2016. Berdasarkan itu kita melakukan uji coba untuk merumuskan mekanisme proses bisnis penyaluran secara non tunai, belajar apa hambatannya dan juga faktor-faktor pendukung keberhasilan dari penyaluran menggunakan beberapa modality, misalnya waktu itu diuji cobakan mulai dari kupon, HP ya, waktu itu kita juga pakai T-Cash, kemudian pakai EDC melalui perbankan. Nah, tentunya sejalan itu kita menyusun juga kerangka regulasinya. Nah, pada akhirnya pada tahun 2017 itu mulailah dilaksanakan secara bertahap bantuan pangan non tunai mulai di 44 kota menggunakan jaringan Himbara. Poin kedua adalah terkait evaluasi. Nah, tentunya seperti tadi saya sempat singgung bahwa Rastra itu program nasional yang historinya cukup panjang dan signifikan bagi pengurangan kemiskinan, tentunya perlu dilengkapi dengan evaluasi. Bagian dari tradisi kita sudah sejak tahun 2006-2007 kita membangun kerangka evaluasi dampak terutama untuk program-program anti kemiskinan yang berskala nasional. Antara lain waktu itu adalah PNPM Mandiri dan juga PKH atau Conditional Cash Transfer untuk di Indonesia yang sejak awal dilengkapi dengan skema evaluasi dampaknya. Jadi kita mengumpulkan data untuk membangun baseline, kemudian dalam perkembangannya kita menyiapkan midline evaluasi serta endline-nya. Dengan hasil evaluasi yang terukur, misalnya di dalam PNPM Mandiri, mulai tahun 2010 didorong tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi dan juga penguatan tata kelolanya. Yang pada akhirnya PNPM Mandiri mulai 2014 berkembang menjadi program dana desa. Nah, di program satu lagi yaitu PKH, itu juga kita bisa terus lanjutkan
lintas kabinet, karena memang betul-betul kita bisa mengukur manfaat atau dampak dari program terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan juga pendidikan dari anak-anak keluarga penerima, serta juga adanya perubahan perilaku yang lebih baik dari keluarga penerima, sehingga PKH terus berlanjut hingga saat ini sebagai suatu program perlindungan sosial Indonesia. Nah, hal yang ketiga tentunya terkait dengan evaluasi dari dampak transisi Rastra menjadi BPNT yang memang kita rancang sejak awal dimulainya BPNT. Tentunya yang kita harapkan pada saat itu adalah pada gilirannya kita punya pengukuran yang baik dan membangun confidence kita untuk meneruskan penyempurnaan kebijakan perlindungan sosial kita. Nah, pada saat itu tentunya pilihannya adalah menggunakan randomized control treatment sebagai the most robust method untuk evaluasi dampak gitu ya. Jadi kenapa ke JPAL? Ya tentunya itu sebagai salah satu dasar kita melakukan evaluasi dampak ini. Di awal cukup banyak tantangannya karena saat itu BPNT yang tadi saya sebutkan secara bertahap terus diperluas, ditambahkan kabupatennya dan juga kotanya. Sementara dengan RCT ini kita tetap harus punya daerah-daerah kontrol, daerah-daerah yang tidak boleh diintervensi. Nah, ini menjadi cukup challenging karena bagaimana mengkondisikan memberi pemahaman daerah-daerah yang memang tidak atau belum boleh diintervensi untuk dilaksanakannya BPNT. Nah, ada hal-hal lain yang perlu disesuaikan juga adalah pertanyaan di dalam Susenas yang ternyata dalam perkembangannya setiap pelaksanaan Susenas ada kebutuhan-kebutuhan lain sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang hilang, ada yang perlu disesuaikan gitu karena panjang kuesioner yang memang sangat terbatas gitu. Jadi tentunya hal-hal seperti itu kita ingin dengarkan juga ini bagaimana cara dan strategi yang harus dilakukan sepanjang pelaksanaan evaluasi dampak yang relatifly memang cukup panjang yaitu lebih dari 2 tahun. Nah, tentunya hasil dari evaluasi dampak transisi Rastra menjadi PPNT ini sangat kita nantikan. Kalau hasil evaluasi transisi Rastra ke BPNT ini memang menunjukkan hasil yang baik, tentunya kita tidak perlu ragu lagi untuk meneruskan penyaluran bantuan pangan secara non-tunai, bahkan juga menerapkannya kepada program bantuan-bantuan yang lain secara non-tunai ini. Kita tahu selama pandemi COVID-19 ya sejak awal tahun lalu, banyak sekali pembelajaran yang kita lakukan. Adanya kegamangan untuk menggunakan non-tunai pada saat terjadi krisis, kemudian memperluas cakupan, serta tadi Pak Asep menyebutkan menambah bentuk-bentuk yang lain yang implikasinya pada saat ini kita menjadi bagian dari pembelajaran kita. Nah, tentunya kita juga perlu memahami bahwa Indonesia terus mengembangkan berbagai kebijakan pendukung lainnya untuk penyaluran secara non-tunai. Proses transformasi digital ini terus diupayakan untuk menyelesaikan persoalan last mile di berbagai pelosok negeri. Indeks keuangan inklusi sudah semakin baik, ya, sudah melebihi target dari saat ditetapkan atau disusun waktu itu, dan juga tata kelola bantuan terus disempurnakan. Oleh sebab itu, hasil dari evaluasi dampak transisi Rastra menjadi BPNT ini kita sangat berharap bisa menjadi masukan yang berarti untuk kita meneruskan membangun kebijakan perlindungan sosial kita supaya bisa terus secara konsisten, bisa terus dikembangkan secara komprehensif dan juga agile untuk dapat cepat merespon krisis-krisis yang bisa jadi ke depan lebih sering atau lebih besar skalanya. Mungkin itu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Selamat sekali lagi kepada penyelenggara JPAL, dan tentunya pihak-pihak yang mendukungnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vivi, terima kasih banyak atas kata sambutannya yang sangat menyeluruh. Next, let us invite Mr. Ryan Washburn, the Mission Director for Indonesia from the USA, to deliver his opening remarks. Mr. Washburn.
Good morning and selamat pagi. I hope you're all in good health and keeping safe in these challenging times. First, I'd like to acknowledge Ibu Yulaswati, expert staff, Social Affairs and Poverty Reduction at Bappenas, Bapak Asep Sasapurnama, Director General of Poverty Handling, Ministry of Social Affairs, colleague Mr. Simon Ernst, Counselor, Australian Embassy here in Jakarta, Bapak Maliki, Director for Alleviating Poverty and Development of Social Welfare, Bappenas. Our esteemed panelists, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be with you here today. My name is Ryan Washburn. I'm the Mission Director for the United States Agency for International Development, USAID, here in Indonesia. USAID is the international development agency of the United States government. We partner with countries around the world to strengthen their capacities and commitment to overcome challenges that impede development and growth. For over 70 years, we've been part of the United States strategic partnership with Indonesia that supports robust economic and social development. It's my honor to participate in this important event today, an international webinar on the research findings of Indonesia's subsidized rice program, held by Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, JPAL, Southeast Asia. This webinar allows all participants, the government representatives, development professionals, and academia, to learn about the results of the evaluation of Indonesia's national subsidized rice program. As you may be aware, millions of people rely on this social safety net program in Indonesia. The government of Indonesia has delivered billions of dollars of free or subsidized rice to the poor over the past 2 decades. However, they're struggling to ensure that the rice assistance reaches the desired recipients. To address this, Indonesia is planning to distribute all of its primary social protection programs electronically by 2022. This transformation is already underway with Rastra or Beras Sejahtera, the country's national subsidized rice program. USAID is supporting researchers affiliated with JPAL to assess the impact of this reform by conducting a randomized evaluation to compare electronic delivery of social assistance to in-kind rice assistance. USAID is pleased to be part of this important work to support the government of Indonesia and improve access to food assistance for poor households. Through our 5-year strategy, USAID has affirmed our commitment to helping Indonesia advance governance reforms, including increasing accountability and integrity of public services. I am pleased to learn the study conducted by JPAL has informed the reforms of Indonesia's national subsidized rice program, which impacts 20 million poor households. You will learn more about the findings in today's discussion, but allow me to just mention a couple. First, relative to food distribution, the electronic delivery method is helping to focus distribution to targeted groups and, most importantly, to reduce poverty. This method also increased the value of subsidies received by the recipients and improved the quality of goods, in this case the rice, that they received. The electronic distribution systems ensure that targeted households will not only receive more rice, but higher quality rice. I am confident that the findings and discussion will help the government of Indonesia and all involved stakeholders to improve access and efficiency of social assistance. Our success here will improve the welfare of millions of Indonesians across the country. Thank you. Terima kasih. Thank you very much, Mr. Ryan Washburn, for the warm opening remarks. Next, let us invite Mr. Simon Ernst, the Counselor for Development Effectiveness from the Australian Embassy, Jakarta, to deliver his opening remarks. Mr. Ernst, the floor is yours. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas. Bapak Tubagus Ahmed Chosni, Deputi Menteri Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK. Bapak Asep Sasapurnama, Director General Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Bapak Ryan Washburn, Director USAID Indonesia,
Ibu Lina Maliani, Director Executive JPAL Asia Tenggara, semua panelis Bapak Maliki, Bapak Sudano, Bapak Ilan, Profesor Rema, dan Profesor Ben, dan semua peserta webinar hari ini. Terima kasih telah mengundang saya untuk berbicara pada seminar yang diadakan oleh JPAL Asia Tenggara untuk mendengarkan temuan awal evaluasi dampak transisi program beras sejahtera ke program bantuan pangan non-tunai BPNT. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa program perlindungan sosial telah terbukti menjadi alat utama bagi pemerintah di seluruh dunia untuk mengurangi kemiskinan. Sebuah program perlindungan efektif tentunya dapat menghambat laju peningkatan kemiskinan secara signifikan dan melindungi masyarakat yang paling rentan. Program subsidi pangan yang ditargetkan adalah salah satu bentuk program kesejahteraan sosial yang paling umum di dunia. Raskin beras untuk keluarga miskin yang kemudian diubah menjadi Rasta, beras untuk keluarga sejahtera, adalah program bantuan sosial terbesar di Indonesia. Di tahun 2012, anggaran untuk Rastra adalah 1,5 juta dolar Amerika per tahun. Dan program ini telah memberikan subsidi beras kepada kepala keluarga yang berada di 30% kelompok pendapatan terendah. Pemerintah Indonesia sedang mengubah struktur dan mekanisme penyaluran program Rastra, berpindah dari transfer barang menjadi voucher elektronik yang dapat ditukar di jaringan agen swasta yang ditunjuk bantuan pangan non-tunai. Transformasi Rastra ke BPNT adalah reformasi bantuan sosial terbesar yang pernah dilakukan dalam 20 tahun terakhir. Melalui program Mahkota yang mendukung Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TNP2K, dan melalui kemitraan dengan JPAL, kami bangga dapat mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan agenda reformasi yang berdampak luas ini. TNP2K adalah kontributor utama dalam transformasi Rastra menjadi BPNT dan reformasi lanjutan yang kemudian membuat program tersebut menjadi program sembako dengan cakupan yang lebih luas. Reformasi ini dan evolusinya terus memberikan manfaat bagi kelompok paling miskin dan paling rentan di Indonesia. Memastikan transisi yang berjalan lancar dari Rastra ke BPNT adalah sangat penting dalam studi ini. Para peneliti telah berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk memberikan bukti yang kuat tentang bagaimana BPNT dapat membantu pengurangan kemiskinan dengan mengubah cara program tersebut diimplementasikan di lapangan. Bagaimana penelitian ini dilakukan adalah sebuah capaian yang impresif dengan adanya kemitraan yang memanfaatkan kapasitas pemerintah dalam pengumpulan dari analis data dengan keahlian penelitian tingkat dunia dari JPAL, dari juga TNP2K. Pemerintah Australia telah mendukung evolusi sistem perlindungan sosial di Indonesia selama 1 dekade. Kami melakukan ini melalui program perlindungan sosial Mahkota serta melalui kegiatan beberapa program pemerintah Australia lainnya, termasuk melalui kemitraan kami dengan JPAL Asia Tenggara.
Mahkota bermitra dengan TMP2K yang menjadi bagian dari kantor Wakil Presiden untuk memberikan masukan kebijakan guna mendukung agenda reformasi pemerintah. Melalui kementerian kami dengan JPAL Asia Tenggara sejak berdirinya pada tahun 2013, kami mendukung pengumpulan bukti melalui penelitian yang mendalam dan berkualitas untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan kepada pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya. Ibu dan bapak yang saya hormati, penurunan persentase kemiskinan menjadi 1 digit merupakan salah satu capaian terbesar pemerintah Indonesia di tahun 2018. Pemerintah mampu mempertahankan kondisi tersebut hingga tahun 2019 sebagai hasil dari program perlindungan sosial dan kombinasi kebijakan fiskal lainnya. Namun, pandemi saat ini mempengaruhi keberhasilan pemerintah Indonesia yang telah dicapai selama 1 dekade terakhir untuk mempertahankan tingkat kemiskinan di bawah 10%. COVID-19 adalah salah satu tantangan pembangunan paling besar dalam 1 abad ini. Pandemi ini menyebabkan sistem kesehatan tidak berfungsi maksimal dan sistem ekonomi terhenti, yang menyebabkan konsekuensi besar bagi negara-negara di kawasan kita. Namun, pandemi ini juga telah memberikan banyak pelajaran termasuk pentingnya data dan bukti untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan dan bantuan sosial pemerintah. Sesuai dengan strategi pembangunan, kami Partnership for Recovery Australia berkomitmen untuk bekerjasama dengan Indonesia untuk mengatasi kebutuhan mendesak dan pemulihan dari pandemi COVID-19. Pemerintah Australia mendukung Indonesia dalam memanfaatkan data dan proses penggunaan pengetahuan untuk penyusunan kebijakan dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19 dan dampak yang ditumbuhkannya. Ibu dan bapak yang saya hormati, memperkuat proses pembuatan kebijakan berbasis bukti akan selalu menjadi prioritas bagi pemerintah Australia. Kami berkomitmen untuk bekerjasama dengan peneliti dan pemerintah Indonesia untuk mendukung produksi pengetahuan atau bukti yang dihasilkan dari proses penelitian yang cermat. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kepada JPAL dan TMP2K atas upaya mereka untuk berbagi pengetahuan dari studi dan penelitian yang dilakukan dan mengadakan diskusi yang menarik dan penting hari ini. Terima kasih kepada Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator untuk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Bappenas atas komitmennya untuk menggunakan bukti yang dihasilkan dari penelitian ini untuk pembuatan kebijakan terkait bantuan sosial pangan di Indonesia. Saya senang mendengar pemerintah Australia dan pemerintah Amerika Serikat bergandengan tangan untuk mendukung penelitian penting ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dalam webinar ini. Saya yakin pengetahuan yang disampaikan melalui presentasi oleh para pembicara terkemuka ini akan sangat berharga dan lebih jauh lagi mendukung pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan berdasarkan bukti yang akurat. Terima kasih dan selamat berdiskusi.
Terima kasih banyak Bapak Simon atas kata sambutan yang sangat luar biasa. Semoga Anda sehat selalu. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak keynote speakers atas kata sambutannya yang mengawali sesi kita di pagi ini. Semoga Ibu dan Bapak selalu dalam keadaan sehat. Untuk membantu Ibu dan Bapak hadirin sekalian dalam memahami lebih dalam mengenai materi webinar pada pagi hari ini, selanjutnya saya akan mengajak Anda sekalian untuk menyaksikan motion graphic video yang telah kami siapkan sebelum kita masuk ke sesi talk show. Impact evaluation of the transition from Rastra to BPNT. Preliminary findings. The impact of the transition from in-kind food assistance to electronic food vouchers. Evidence from Indonesia. The Rastra program, formerly called Raskin, is Indonesia's largest targeted social assistance program. Since 2017, the Indonesian government has gradually transitioned this food assistance program from in-kind rice delivery to non-cash food transfer or BPNT. To evaluate this reform, the government worked together with researchers to answer what is the impact of this transition on the assistance received by beneficiaries and their welfare. The Rastra program, or previously called Raskin, was initially designed to provide subsidized rice amounting to 15 kilograms per month to approximately 15.5 million households, and later changed to 10 kilograms of free rice per month in 2018. The reform program, BPNT, distributes assistance using electronic vouchers amounting to 110,000 rupiah per month transferred to beneficiaries' bank account. Using card as a means of transaction, beneficiaries can use the e-voucher to purchase rice and eggs at a network of bank agents or e-warongs. This is the largest social assistance reform in 20 years. The study. To understand the effect of this monumental reform, researchers in collaboration with the government of Indonesia conducted an impact evaluation using the randomized evaluation method. The randomized evaluation method allows us to isolate changes in outcomes such as program delivery and welfare that are caused only by the program, excluding other external factors. The evaluation involved 105 districts across Indonesia. Researchers assisted the government to randomly assign these districts into two groups. The first group transitioned to BPNT in 2018, while the comparison group transitioned to BPNT in 2019. By comparing these two groups, we were able to understand the impact of the reform on program targeting, assistance received by the beneficiaries, and beneficiary welfare in 2018 to 2019. The evaluation found that, compared to in-kind transfers, vouchers were more effective in reducing poverty by concentrating assistance toward targeted groups. Poverty among poor and near-poor households in districts implementing BPNT was reduced by 20%. This was possible because BPNT reduced the probability that assistance is received by households who were above the eligibility criteria cutoff. Those who were below the criteria cutoff received 45% higher subsidy compared to below cutoff households in districts still implementing in-kind Rastra. Under BPNT, targeted households do not only receive more, but the rice they receive is also of higher quality. They also consume more eggs. With these results, our final question would be, is BPNT costly? Even with the increased effectiveness in delivering assistance, the administrative cost for BPNT is even lower than the already low cost for Rastra. BPNT is a large-scale reform that affects the lives of many families. This evaluation finds evidence that the reform is a positive step towards optimizing social assistance and improving the welfare of citizens.
Stay updated on this study by visiting www.povertyactionlab.org. Baik, menarik sekali video yang barusan telah diputarkan dan disiapkan oleh tim JPAL. Ini adalah sebuah penjelasan visual singkat mengenai materi yang akan kita diskusikan pada webinar di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan segera masuk ke dalam sesi talk show untuk mengetahui lebih dalam mengenai evaluasi dari transisi Rastra ke BPNT. Tanpa berlama-lama, saya undang Mbak Adelia Surya Pratiwi selaku moderator kita untuk melanjutkan ke sesi talk show. Silakan Mbak Adelia. Baik, terima kasih banyak Rizka untuk introduction-nya. Aku mau mengucapkan selamat pagi atau selamat siang, sore, malam, karena sepertinya dari Q&A box yang udah lumayan banyak yang mulai ngisi ini, kita bisa melihat bahwa webinar ini disaksikan oleh berbagai orang di berbagai belahan dunia, seperti itu ya. Jadi selamat datang di sesi talk show ini. Perkenalkan, nama saya Adelia Surya Pratiwi. Dan saya akan memandu Ibu dan Bapak semuanya dalam sesi talk show ini untuk webinar JPAL pada pagi hari ini. Seperti yang tadi kita udah lihat bersama, sebetulnya di video udah dijelaskan ya, mengenai apa yang akan kita bicarakan di talk show ini, mengenai program Beras Sejahtera atau disingkat Rastra, yang merupakan program bantuan sosial pangan yang terbesar di Indonesia, yang mencakup 15,5 juta penerima bantuan pada tahun 2016. Pada awalnya di bawah subsidi, jadi awalnya program ini namanya subsidi ya, program subsidi Rastra, di mana penerima bantuannya mendapatkan 15 kg beras fisik yang didapatkan dengan harga yang disubsidi, makanya namanya program subsidi. Kemudian program ini berubah menjadi Bansos, bantuan sosial Rastra di tahun 2018 mulainya. Tadi seperti Bu Vivi bilang juga bahwa ini long awaited reform gitu ya, di mana penerima bantuan menerima 10 kg beras secara gratis. Kemudian agar bisa lebih efektif karena pemerintah tentunya selalu evolving juga, bekerja sama dengan para researchers yang kita sudah lihat di formasi webinar yang sangat baik di pagi hari ini, bisa lebih efektif kita membantu rumah tangga yang paling rentan. Pemerintah memutuskan untuk reform program Rastra ini. Jadi instead of menerima bantuan berupa beras, penerima bantuan akan menerima bantuan dalam bentuk non-tunai berupa voucher senilai Rp110.000 per bulan untuk ditukarkan dengan beras dan telur. Program terbaru ini dinamakan Bantuan Pangan Non-Tunai atau singkatannya BPNT, dan sejak 2020 dikenal dengan nama Program Sembako. Berarti kita juga meneruskannya sampai sekarang, di mana menolong banyak keluarga ya di tengah pandemi COVID. Dengan adanya transisi ini, yang dikhawatirkan oleh pembuat kebijakan adalah apakah PBNT ini dapat lebih tepat sasaran sebetulnya dalam mengalokasikan bantuan. Dan tentunya outcome selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan para penerima bantuan, sehingga at the end dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Tadi juga banyak dibicarakan outcome lainnya dari kebijakan ini ya oleh Pak Asep tadi misalnya dari Kemensos. Jika iya, maka sangat penting bagi kita untuk mengimplementasikan program ini, terutama dengan banyaknya tantangan ke depan. Nah, COVID ini one of the biggest krisis yang kita alami, bagaimana kemudian nanti program ini didesain terus, berevaluasi terus, untuk dapat menghadapi tantangan ekonomi tersebut, ancaman PHK, pemotongan gaji, dan pengurangan jam kerja. Untuk memahami dampak dari transisi program Rastra menjadi BPNT yang voucher-based, peneliti terafiliasi JPAL bekerja sama dengan pemerintah, dengan tadi disebutkan ya, kalau di pemerintahnya itu multi stakeholders, ada beberapa kementerian yang terlibat, melakukan yang namanya evaluasi acak di 105 kabupaten. Nah, ini tadi sudah summary-nya sudah di video. Nah, kemudian di talk show ini kita akan bagi menjadi 3 part. Pertama kita akan ngomongin konteks desain dari research-nya, terus kemudian nanti kita akan lanjut ke findings, dan kemudian bagaimana we translate these findings untuk policy making process. Nah, kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan membahas secara lebih dalam untuk memahami dampak keseluruhan nih. Kita sudah sangat menunggu nih bagaimana nih preliminary findings-nya kepada para penelitinya yang merupakan gabungan dari TNP2K dan juga dari JPAL, dan yang terafiliasi JPAL yaitu Prof. Rima dan Prof. Ben. Nah,
sebelum membahas lebih lanjut, di part 1 ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan memahami terlebih dahulu nih, gimana latar belakang dan evaluasi yang dilakukan oleh tim ini. Kita akan memulai dengan mendiskusikan bagaimana rancangan dari evaluasi ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut, di part 1 ini akan dibuka, aku mau nanya dulu nih ke Pak Elan, dari TNP2K. Pak Elan, selamat pagi Pak. Pagi, Adel. Ya, senang sekali Pak bisa bergabung. Semoga sehat ya Pak ya. Ini ada satu pertanyaan untuk membuka nih Pak, untuk bagian dari konteks of the study and research design. Nah, selain menjadi bagian dari TNP2K, kita semua tahu bahwa Bapak adalah salah satu principal investigator dalam evaluasi Rastra ke BPNT ini. Kemudian bisa nggak Bapak menceritakan terlebih dahulu Bapak mengenai latar belakang dari kebijakan transisi ini, mungkin cerita dari the bigger picture, apa arti reform ini dan di konstelasi reform bantuan sosial yang lain gitu di pemerintah, dan bagaimana kemudian kerjasama yang dilakukan oleh Bapak dan di tim ini ketika melakukan evaluasi yang terus-menerus tersebut. Monggo Pak Elan, silakan. Oke, makasih Adel. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi kalau bicara latar belakang, mungkin kita semua paham ya, atau kemudian mengetahui bahwa sejak Indonesia itu terkenal dengan upaya menurunkan kemiskinan, dan itu salah satu success story di Indonesia. Tapi kalau kita lihat mulai awal 2000 sampai sekarang, itu ada kecenderungan penurunan kemiskinan yang berlanjut tapi melambat. Nah, apa yang kemudian ingin dilakukan pemerintah ya untuk mendorong percepatan tersebut adalah dengan memperbaiki program-program perlindungan sosial, program-program penanggulangan kemiskinan. Rastra yang sebelumnya disebut dengan Raskin, ini satu, dia program terbesar karena dari sisi cakupan 15,5 juta itu terbesar dibandingkan dengan program penanggulangan kemiskinan yang lain. Tapi bukan hanya terbesar, program ini juga penting sekali. Mengapa penting? Karena program ini memberikan akses pangan kepada rumah tangga miskin dan rentan penerima manfaatnya. Dan kalau kita lihat dari data Susenas ya, yang namanya orang miskin, orang rentan itu rata-rata mengeluarkan sekitar 30% dari anggaran bulanan mereka hanya untuk beras. Hanya untuk beras. Kalau kita bicara bahkan untuk pangan 60%. Jadi namanya akses pangan dan khususnya beras penting sekali. Kalau ini tidak terlindungi, ada shock yang kemudian meningkatkan harga pangan atau harga beras, ini pasti akan menurunkan kesejahteraan orang miskin dan kelompok rentan. Nah, Rastra itu program yang ditujukan untuk itu. Tetapi kita melihat bertahun-tahun evaluasi dari berbagai pihak, ya, termasuk kami di TNP2K, ada tantangan dalam pelaksanaan Rastra. Tadi Bu Vivi juga sudah menyebutkan, nggak tepat sasaran, ya, nggak tepat jumlah, nggak tepat waktu, nggak tepat kualitas, ya, berasnya kuning dan berkutu dan lain sebagainya. Jadi ada upaya reform yang ingin kita dorong. Nah, kami di Sekretariat TNP2K, di tim kebijakan Sekretariat TNP2K yang berfungsi sebagai internal think tank bagi pemerintah, ini mendukung Bappenas, mendukung Kemenko PMK, mendukung Pak Wapres di dalam melakukan reform ini. Ya. Tadi Bu Vivi mengatakan bahwa kemudian di tahun 2016 dilakukan uji coba setelah ada arahan Presiden untuk merubah dari Rastra menjadi BPNT. Tapi itu sebetulnya bukan effort pertama. Di tahun 2013 sebetulnya dengan afiliasi juga dengan BEN dan Prima, kami juga kemudian mencoba mereform Rastra dengan menggunakan kartu. Itu juga upaya-upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan efektivitas Rastra. Ada peningkatan efektivitas, tapi nggak bisa dilakukan secara signifikan sekali. Nah, upaya yang kemudian kami lakukan selanjutnya adalah mendorong Rastra untuk menjadi bantuan pangan non tunai ini. Ya, jadi instead of memberikan beras in kind, ya didistribusikan ke desa, diberikan kemudian dalam bentuk voucher. Yang itu kemudian merupakan perubahan mendasar dalam dua hal. Yang pertama adalah penerima manfaat bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan dia, berasnya kemudian bisa dipilih sesuai dengan keinginan dia dan boleh untuk telur. Dan yang kedua adalah kemudian dibelanjakan di e-warung yang kemudian e-warungnya bisa procure dari mana aja. Nah, ini dari desain bagus, tetapi membutuhkan evaluasi. Nah, kami di sini juga kemudian memastikan setelah mulai dilaksanakan di 2017, kami memastikan bahwa itu bisa dievaluasi
dan hasil evaluasinya yang akan kami sajikan di sini mencoba untuk mengkonfirmasi betul nggak desain itu program BPNT itu mencapai tujuan. Nah, kebetulan desainnya kemudian BPNT harus dilakukan secara bertahap dan itu memungkinkan kita untuk kemudian melakukan randomized evaluation dan memungkinkan kita untuk kemudian melanjutkan kerjasama juga dengan peneliti-peneliti terafiliasi JPAL dalam hal ini BEN. Mungkin itu, Adel. Baik, Pak Elan, terima kasih untuk kicking off the design of the research gitu ya, dijelaskan kepada kita tadi. Menarik sekali bahwa ternyata sudah ada Pak ya dari 2013 walaupun arahan presidennya baru beberapa tahun yang lalu. Jadi memang sudah ada keinginan untuk terus mereform karena sudah disampaikan tadi memang banyak banget gitu ya kendalanya dari ketepatan sasaran, quality, jumlah, dan waktu. Dan tadi bagus sekali berarti Pak Elan setting the context bahwa voucher ini banyak juga gitu outcome-nya selain karena merupakan bantuan untuk 30% tadi ya, istilahnya bahan pokok dari masyarakat, kita juga mau mengempower local ekonomi gitu ya, kan melalui e-warung tadi. Jadi sangat baik tadi disampaikan Pak Elan. Nah, kemudian aku mau I want to turn the next question to Ibu Rimahana. Ibu, are you already with us? Yes. Good evening from Boston ya Bu ya. So the next question will be, there are a lot of questions you try to explore in the research. So how was the evaluation of this transition design to answer all of those questions? And how did you ensure that the results are capturing the true impact of the reform, all those outcomes that was mentioned by Kemensos and TNP 2K? Please, Ibu. Thank you so much for having me today and for this great question. And I just want to say I'm very humbled to be on this illustrious panel. And I want to also thank all of our keynote speakers today for the really wonderful talks. Now, to get to your question, how did we ensure really rigorous results? We used a randomized evaluation methodology. When conducting an impact evaluation, there's a real concern about whether or not the program impacts we see are caused by the result of the actual program itself, or many other factors could be driving the results. Now, we have confidence in claim and causality in this case because of a great idea on the part of Bapanas, our partners at Bapanas. They were planning to transition about 105 areas to BPNT, from Rastra to BPNT, over the course of 2 years, from 2018 to 2019. Now, they couldn't do all of the areas at once, so they were going to do them in batches over those 2 years. And so what they decided to do is to do it as a lottery. And this was done for 2 reasons. One, it is very fair because how you get chosen if you go first or last is due to random chance. But also it allows us to really do a very serious impact evaluation. And so in this case, what ended up happening was in 2018, in our treatment group, 42 areas transitioned from Raskin to BPNT. And then we compared them to the other 63 areas that were not receiving the change until 2019. And as a result, because this was all driven by the randomization, we know that these treatment and control areas were exactly the same on average, except for the fact that the districts that changed in 2018 transitioned to BPNT first. I know I don't have very much time. I just want to note that once we did do the randomization, a very important part of this was really trying to understand how do we measure impacts. And here, this is where collaboration between Bapanas, BPS, and TNP 2K, and many other government teams allowed, that created a new module on social protection that entered the SUSANAS. And as a result of this new module, a data collection that was done, which was a very innovative, use of the National Sample Survey, adding in new questions into the sample survey, we're able to evaluate the program. And these are the results we're going to hear about today. Thank you.
Thank you, Rima, for the brief explanation and to stay in time because we have so much question to cover also in this talk show. So we already heard from you that it's ensured that the design of the research is not biased because they use the randomized evaluation and treatment group, and all of those are let's say there is agreement between all of the people that is involved on the team of evaluation. So it's really good to hear that. So sekarang saya mau menuju ke part 2 dari talk show-nya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh tadi Pak Elan udah menjelaskan mengenai konteks makronya, kenapa kita melakukan ini terus-menerus, evaluasi terus-menerus agar lebih efektif semuanya. Program-program bantuan sosial, subsidi, dan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan part dari temuan dari riset preliminary findings ini. Nah, salah satu tantangan dari program bantuan pangan langsung adalah penerima bantuan cenderung menerima bantuan dengan jumlah yang lebih sedikit. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Vivi, kemudian Pak Elan juga, dari apa yang seharusnya mereka terima, lebih sedikit. Jadi ada error di bagian jumlah yang diterima. Selain itu, ada juga rumah tangga non-miskin yang turut menerima bantuan pangan. Di sini, BPNT diyakini dapat menargetkan penerima bantuan secara lebih tepat. Jadi lebih tepat secara beneficiaries-nya dan memastikan bahwa bantuan memang dialokasikan hanya kepada rumah tangga yang paling membutuhkan. Kita menyebutnya rumah tangga yang paling rentan. Nah, kemudian bagaimana evaluasi ini kemudian menjelaskan bahwa dampak BPNT terhadap penargetan dan jumlah bantuan tersebut. Apakah benar-benar terjadi nih? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya mau menyapa dulu Pak Darno. Selamat pagi Pak Darno, sudah bergabung Pak. Pagi Adel. Selamat pagi dan semoga sehat ya Pak ya. Nah ini pertanyaan untuk Pak Darno Pak, mengenai bagian findings nih Pak, kita udah masuk ke bagian findings pada targeting dan quality of assistance-nya. Tantangan pertama dari program bantuan adalah memastikan bahwa rumah tangga yang ditargetkan itu sesuai. Jadi yang memang dibutuhkan, memang kita targetkan menerima itu sesuai mendapatkan bantuan tersebut. Nah, apakah hal ini Bapak lihat tercapai dengan transisi Rastra ke BPNT, Pak? Silakan, Pak. Baik, selamat pagi, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adel. Sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa untuk teman-teman Badan Pusat Statistik ya. Karena studi ini unik sekali ya. Biasanya kalau kita melakukan RCT, kita mengumpulkan data sendiri. Ini adalah perkawinan antara data administrasi dan data survei. Jadi tanpa bantuan teman-teman BPS yang tidak saya sebut, ini tidak akan terjadi. Untuk menjawab pertanyaan Adel, apakah rumah tangga sasaran menerima bantuan yang lebih tepat atau sesuai? Jawabnya secara umum ya. Jadi kami menemukan bahwa perubahan ke sistem voucher atau BPNT itu memberi lebih banyak manfaat dibandingkan dengan sistem lama yakni Raskin in-kind transfer. Jadi sekitar 4 bulan evaluasi berlangsung kami menemukan bahwa rumah tangga di daerah yang menerapkan sistem voucher BPNT itu bantuan yang diterima itu 85% lebih tinggi ya, provided bahwa they receive the assistance. Ini satu ya. Kemudian kemungkinan keluarga yang berhak menerima bantuan untuk menerima jumlah yang sesuai itu jauh lebih besar untuk daerah yang menerapkan sistem voucher. Nah, sebagai akibatnya, seperti tampak pada grafik ini, yang sisi kiri ini adalah horizontal line itu adalah 2 wilayah ya, Rastra dan juga BPNT. Ini adalah mereka yang berada bottom 30%, 30% terbawah, itu secara umum menerima bantuan 45% lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada di daerah penerima Rastra. Jadi ini adalah statistically significant dan besar sekali. Seperti tampak pada gambar ini. Secara lebih mendalam, kenaikan terbesar itu secara signifikan terjadi pada mereka yang berada di bottom percentile ya, atau nilai PMT. PMT itu adalah stand for proximity testing, ini adalah cara untuk mendekati kesejahteraan rumah tangga tersebut. Yakni mereka dengan skor PMT yang ada di 20% terbawah ya. Bottom 20% percentile. Jadi ini penting sekali untuk disampaikan di sini.
Di sisi lain, jumlah bantuan yang diterima rumah tangga yang berada di tengah, ya, in the middle of the distribution, itu antara daerah yang menerapkan rastra dibandingkan dengan daerah yang menerapkan BPNT itu equally relatively the same, jadi nggak ada perubahan di sana, ya. This is good point. Kemudian yang terakhir, poin yang berikutnya itu adalah mereka yang tidak ada nilai PMT-nya, skor PMT-nya, itu sebenarnya menerima pengurangan yang jauh lebih signifikan. Jadi leakage itu bisa dikurangi secara signifikan di daerah penerima BPNT, which I think is very good. Sebagai akibatnya, maka untuk menjawab pertanyaan Adele itu adalah bahwa pentargetan menjadi lebih efektif karena rumah tangga yang lebih miskin kini mendapatkan bantuan yang lebih besar. Ya, memang kalau kita lihat lebih detail di data, jumlah rumah tangga penerima bantuan itu memang menjadi lebih sedikit di daerah karena lebih refined, targeted, ya, kita bisa pahami. Kalau di Rastra kan kita tahu ada proses bagi rata sehingga almost everyone in that village, ya, bottom 20% got it. Sedangkan di BPNT itu betul-betul yang ada di list yang dikirim dari Jakarta sesuai dengan skor PMT yang tadi saya sampaikan. Jadi jawabannya yes. Actually it's reach those who actually. Baik, Pak Darno. Demikian. Baik, Pak Darno, terima kasih banyak. Tadi udah jelas banget ya disampaikan secara bold oleh Pak Darno bahwa memang sudah sesuai gitu ya. Tadi di grafik itu ibaratnya kelihatan mata ya Pak ya, peningkatannya dari yang benar-benar tidak ada bias di situ karena memang bottom percentile itu ditentukan dengan metode penelitian tertentu tentunya. Jadi benar-benar list yang paling membutuhkan aja berdasarkan percentile pendapatan. Jadi kita sudah tahu hasilnya tadi dengan di make sure oleh Ibu Rima tadi mengenai ke robustness-nya dari penelitiannya, dan sekarang kita melihat hasilnya yang paling membutuhkan itu meningkat gitu ya, yang diterima bantuannya. Itu sangat, menurut saya sangat bold Pak, yang Bapak sampaikan, dan tentunya ini tidak lepas dari kerjasama dari datanya tadi Pak ya, banyak sekali yang pihak yang terlibat termasuk BPS gitu, karena data ini memang sesuatu yang menjadi concern bersama karena memang kalau di pandemi kita makin kelihatan Pak yang kemarin masalah-masalah data juga tentunya. Nah, kemudian aku ingin beranjak ke Pak Elan lagi nih Pak, izin Pak. Nah, kemudian saya ada pertanyaan lagi untuk Pak Elan di part findings ini masih. Tadi di video awal Pak menyebutkan bahwa selain jumlah bantuan yang diterima meningkat, yang tadi juga dikonfirmasi oleh Pak Darno, kualitas beras pun juga lebih tinggi Pak. Tadi kan kita banyak bicara, oke, quality gaps juga masih ada gitu, belum optimal di daerah yang ya pakai voucher, pakai BPNT. Nah kemudian mohon dielaborasi lebih lanjut Pak, apakah memang ada kita addressing this particular problem yang terkait quality of the assistance. Silakan Pak Elan. Baik. Jadi salah satu temuan utama juga selain tadi yang disampaikan Mas Darno ya terkait dengan jumlah, dari data Susenas yang kami gunakan di evaluasi ini kami juga menemukan bahwa rumah tangga di wilayah BPNT, rumah tangga penerima manfaat di wilayah BPNT itu melaporkan bahwa kualitas beras yang mereka peroleh itu lebih tinggi ya, ketimbang kalau dibandingkan dengan rumah tangga yang di wilayah Rastra. Ya. Jadi perbedaannya sekitar 32% gitu, dan ini signifikan sekali. Jadi dari aspek ini reform ya, transisi dari Rastra ke BPNT juga memenuhi tujuan yang kita inginkan. Nah, apa yang menjelaskan ya? Saya kira ini kemudian kembali ke desain dari program BPNT itu sendiri ya. Fakta bahwa kemudian dalam BPNT kita membebaskan agen BPNT atau Iwarung untuk memprocure beras mereka dari manapun. Sebelumnya di sistem Rastra, procurement beras semata-mata hanya dilakukan oleh Bulog. Ya. Sementara di dalam sistem BPNT, itu yang namanya Iwarung bisa kemudian memperoleh beras, dia boleh dapat dari Bulog, tapi boleh juga dapat dari sumber lain, dari supply chain mereka. Nah, dan hal yang juga mungkin juga menjelaskan itu adalah fakta bahwa dalam desain dari program BPNT, si penerima manfaat ini boleh memilih beras. Jadi nggak ada ketentuan harus memilih beras dengan jenis A, kualitas B, enggak, bebas gitu. Dan ini yang kemudian saya kira meningkatkan persepsi dari penerima manfaat BPNT terhadap kualitas tersebut. Nah, tapi di sini ada potensial concern Adel ya, dan Bapak Ibu semua. Jadi fakta bahwa kemudian
kualitas beras dari BPNT itu bagus dan ditambah fleksibilitas untuk juga menggunakan voucher untuk telur ya selain untuk beras, itu ada potensial concern, ada kekhawatiran bahwa kemudian ini akan membuat penerima manfaat atau penerima manfaat yang sebetulnya less eligible ya, karena mungkin masih ada error juga di data, mereka cenderung untuk mengambil program ini, untuk menerima program ini, dan ini bisa mengganggu atau bisa menurunkan kinerja dari pentargetan atau pensasaran. Dan ini bisa kita bandingkan dengan Rastra ya. Di Rastra kualitasnya buruk, nggak ada fleksibilitas, orang-orang yang kemudian sebetulnya well off ya, better off, mereka ngapain ngambil beras Rastra gitu. Saya nggak mau nerima beras Rastra. Nah, tapi kekhawatiran ini dijawab oleh temuan kami. Jadi secara overall targeting di BPNT itu tetap lebih baik, jauh lebih baik daripada di Rastra. Menunjukkan bahwa desain dari BPNT bekerja seperti yang kita harapkan. Baik, terima kasih banyak Pak Elan penjelasannya tadi. Berarti terjawab ya Bapak Ibu sekalian bahwa di temuan penelitian ini dengan semua tadi yang sudah di make sure kualitasnya, penelitiannya, ternyata kualitas berasnya memang lebih tinggi. Karena tadi ada faktor yang peran IWARO-nya tadi Pak ya, jadi dia bebas menentukan yang dia suplai mungkin dari petani lokal dan seterusnya. Jadi dia bisa memilih beras dengan kualitas sesuai kebutuhan. Nah, tadi ada kekhawatiran ya Pak ya sudah disampaikan bahwa akan justru mengincentivize orang yang seharusnya tidak paling membutuhkan, bukan golongan paling membutuhkan, justru mau karena fleksibilitas ini dia pengen memanfaatkan juga, tapi hal itu tidak terjadi karena memang targetingnya sudah terbukti tadi overall lebih baik dari Rastra gitu. Nah, kemudian aku izin bertanya lagi nih ke Pak Darno, Pak, untuk di part 2 ini, pertanyaan ini sepertinya pertanyaan terakhir di part 2, di findings on targeting-nya, quality of assistance, dan poverty. Nah, setelah mendengar semua penjelasan mengenai temuan tadi, Pak, pertama ada peningkatan targeting accuracy gitu ya Pak ya, kemudian quality-nya lebih bagus. Nah, apakah kemudian dampak keseluruhan dari program transisi ini dari Rastra ke BPNT ini bisa memperbaiki tadi yang di-quote oleh Pak Elan di awal, tingkat kemiskinan. Jadi apakah kemiskinan itu memang berkurang Pak dengan adanya program ini? Silakan Pak Darno. Baik Adel, terima kasih. Jadi untuk menjawab apa dampak peralihan dari Rastra ke BPNT ya, dari Rastra ke BPNT terhadap kemiskinan, yang kami lakukan adalah mengacu pada garis kemiskinan yang dihasilkan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ya. Kita tahu BPS menghitung garis kemiskinan dibedakan antara perdesaan dan perkotaan untuk setiap provinsi di Indonesia. Jadi total itu ada sekitar 60-70 garis kemiskinan di Indonesia ya. Itu yang kita lakukan, itu pertama penting sekali untuk dipahami. Tadi ada chart sebenarnya, tadi sudah disampaikan juga di video pada awal, bahwa kami menemukan BPNT itu lebih efektif ya dibandingkan Rastra dalam menurunkan tingkat kemiskinan ya pada rumah tangga miskin dan rentan, sebagaimana tampak pada gambar ini ya. Chart ini menunjukkan di sisi horizontal itu adalah pengelompokan penduduk yang ada di bottom 30 percentile, 15 percentile, dan 5 percentile. Kita lihat di sini horizontalnya itu adalah kelompok penduduk di daerah Rastra dan penerima BPNT. Kemudian vertical line itu adalah probability below the poverty line. Tampak di sini bahwa ya karena meningkatnya jumlah bantuan, kira-kira transmisinya tadi sudah dijelaskan ya kenapa ini bisa seperti ini. Secara umum mereka yang ada di 15 percentile itu, penduduk yang ada di tengah itu, ya kemiskinannya itu turun lebih besar di daerah BPNT itu sekitar 4,3% atau 4.3 percentage point. Atau ini kalau diterjemahkan dalam persen itu sekitar 20%. Tapi untuk mereka yang betul-betul the crack of the poor, the bottom 5 percentile, itu sebenarnya penurunannya lebih besar lagi sekitar tadi 20% ya, ini sekitar 24% ya yang ada di panel paling kanan itu. Jadi jawabannya benar bahwa transisi dari Rastra ke BPNT itu menurunkan kemiskinan ya lebih cepat di daerah yang menerima bantuan pangan non tunai dibandingkan dengan yang status quo waktu itu.
Itu jawabannya Adel. Jadi memang terbukti dari hipotesa kita. Transmisinya nanti kita bisa diskusikan lebih dalam bagaimana ini terjadi. Tapi most likely itu karena mereka menerima jumlah yang lebih banyak. Dan kita tahu mereka menggunakan benefit itu untuk consumption mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dano. Tadi udah dijelaskan dan diberikan secara visual juga ya Pak ya. Kalau aku tadi lihat visual dengan mata aja udah kelihatan gitu di persentil yang paling membutuhkan itu efeknya lebih besar gitu. Karena tadi kita udah diberi pengetahuan juga oleh dari tim riset ini bahwa kita menerima jumlah bantuan yang lebih baik, kemudian lebih banyak, lebih targeted. Jadi itu transmisinya udah terbayang semoga ya oleh Bapak Ibu peserta. Dan tadi makasih banyak Pak untuk menjelaskan konteks 70 garis kemiskinan di Indonesia ini Pak Darno nih tokoh di statistik juga ya Pak ya, ini aku ngikutin juga nih, berarti kita dapat the whole picture juga tentang robustness of the data-nya. Baik, kalau begitu itu tadi end of talk show part yang findings on targeting, quality of assistance, dan poverty. Nah, kita masuk kepada part ketiga. Tadi kita udah mendengarkan penjelasan detail, sangat detail mengenai bagaimana voucher based atau BPNT ini berhasil menargetkan penerima bantuan dengan lebih efektif, dampaknya pada kualitas beras yang tadi 30% dari pengeluaran masyarakat terutama yang paling membutuhkan, serta penurunan tingkat kemiskinan pada rumah tangga miskin dan rentan miskin. Melihat ini tentunya sangat memungkinkan bahwa transformasi dari Rastra ke BPNT ini jadi kunci ya, jadi solusi untuk menjalankan program bantuan sosial yang lebih efektif. Sekarang sudah terlihat bukti-buktinya. Tadi kita banyak bicara policy making berbasis bukti. Namun sebelum menarik kesimpulan nih, supaya nggak cepat-cepat, mari kita masuk ke dalam rangkaian temuan berikutnya, yaitu bagaimana transisinya bisa berdampak kepada keputusan konsumsi rumah tangga, harga beras, dan tentunya biaya administrasi dari pelaksanaan program. Karena tentunya suatu program tadi disampaikan tidak hanya satu tujuannya, ternyata banyak gitu tujuannya dan ukuran-ukuran keberhasilannya. Untuk itu, I would like to address the first question to Pak Ben Oken. Pak Ben, are you here with us, Pak? Yeah, I'm here. Yeah. So the first question is for you, Pak, on the findings on consumption decisions, rice price, and leakage and admin costs. This first question is for you. The BPNT program allows beneficiaries to purchase eggs in addition to rice. So did the recipients utilize this option? Did they really buy the eggs also using this flexibility? Did they change their consumption to include more proteins or eggs? Please, Pak. Yeah, thank you. That's a really terrific question. As you heard from the discussion from our government counterparts at the beginning of the session, one of the main goals of this reform was to allow people to use the assistance to purchase a broader variety of foods. So it's a really important question. And one thing that I should also note is it's actually it's not totally obvious that you would find effects from this because households in Indonesia consume a lot of rice, as everyone I'm sure here knows. So in fact, almost everyone in Indonesia beneficiaries were consuming substantially more rice than they were in total than they were receiving under the Rastra program. So there wasn't any mechanical reason that they were like constrained to be purchasing more rice than they wanted to because of the Rastra. In fact, only 3% of households were consuming less than 10 kilos of rice per month or something. So there's no mechanical reason to expect this. But in fact, we do find that this transition led to a pretty substantial change. We find that in two respects. The first is if you look at what how households were using the assistance, we found that they spent a substantial amount of their subsidy on eggs. So actually the amount they got in rice was actually pretty similar between BPNT and Rastra. All of the additional subsidy came in the form of they were actually using it to buy eggs on average. So they were buying substantially more eggs. But the second and kind of even more important finding is that if we actually look at their total consumption from all sources, not BPNT, Rastra, but also all their regular consumption, we actually found an increase in their egg protein consumption as well in the BPNT areas. So that means that this flexibility of the program translated where the people were allowed to buy eggs translated into an increase in the overall consumption of proteins from these households. And I think that's important because it suggests the government by
by adjusting kind of what is in the basket of foods that are eligible can really encourage people to have a more diverse diet. And I think you heard that the government is doing more to sort of even further broaden kind of the basket of foods that's going to be eligible into these programs in the future. And I think one might expect kind of similar results from that as well. Okay, thank you, Ben, for making us know that from the result of the research that we can see that they consume rice and they also consume eggs, which means there is a protein intake that is increasing because of the program. So it's really great to hear. Now I would like to move on to the next question to Ibu Rima. Ibu Rima, the next question is, this voucher effectively reduces the supply of subsidized rice, and instead it increases demand for private rice in the shops in the e-warung. We might worry that the price of the price of rice will increase given this condition that it's supplied by private market. Is this what actually happened or not? Please, Ibu. No, thank you. It's a very important question. As Pak Wilan mentioned earlier, this was a key concern of the government that, when you're bringing in rice into an area and giving out rice for free, it constitutes a supply shock. And so economic theory would say that would reduce the price of the rice in the private market. And then if it switches and lots of people are going to the shops to buy lots of rice, if there's a limited supply of rice, it might drive the prices up. And then it would become more expensive for the poor when rice is such a big part of their food bundle. And so we were able to use the really great data that BPS collects in the Susanas in the consumption module on the prices of rice in the private market, and we compared the treatment in the control areas. And the first thing that we noticed was that while economic theory might predict that this could happen, we don't actually see a difference between the two. So we don't see the price of rice rising when BPNT comes into the areas. Now, of course, there's a worry that maybe in areas that are very remote and they're less connected to rice markets, maybe there's less rice there, you'd see a larger price increase. So the next thing we did is we looked at, well, what's happening in very remote areas? And so we classified remote areas as those that are very far away from the district capital. And so if you're a village that is in more than the 75th percentile of time to get to the district capital, we classify you as very remote. And there we actually did see a price increase. But the price increase was not very large. It was about 3.5%. And in fact, that price increase that you might pay when buying the private rice is not as large as the large benefit that earlier that Park Donor was showing that really a huge effect it was having on poverty through increased consumption. And so on net, we're not seeing these huge price effects that economic theory would predict. And in fact, actually, the program is not really having a huge effect on prices. Thank you. Thank you, Ibu Rima. That's really good to hear because you also concerned about, because I think earlier in the discussion we heard from the keynote speakers also that this program has to be infrastructure ready. So it's like it has to take into account, well, what about Indonesia has so many very remote areas, and this research actually found out that there is actually an increase in price, but it's not very significant. It's like 3.5%, if I'm not mistaken, quoting from Muse, and it doesn't disturb the outcome of the program because the program actually increased the consumptions level overall of in the targeted area, which is voucher. And then the last question for this part, I would like to dedicate to Ben. Ben, this is the last question for the part 3, which is findings on consumption decisions, rice price and leakage and admin costs. Last but not least, is there any difference, Ben, in the administrative cost? Because we talk a lot also about is this expensive as said on the video. Administrative cost between Rastra and BPNT. Can you compare it for us? We understand that BPNT seems to be more effective method of delivering assistance, but is it more costly? Please, Ben. Great, that's another really important question. Let me actually start by saying that I think in the grand scheme of programs that governments could be considering, both of these programs are relatively
efficient, not particularly expensive. So, you know, our estimate from looking at various costs is that the cost for the raster program were actually reasonably low, about 4% of the costs of the aid that was being given out, and that's costs that are involved in sort of Bulag and buying the rice and moving it around and putting it to not the cost of purchasing the rice, but I mean the administrative cost of kind of moving the rice to the warehouses and the villages and distributing it to the beneficiaries and so on. However, for BPNT, the costs are different, right? You have to have agent networks and have, you know, debit cards and machines, whatever. But actually, you know, our best estimate for those are about between 0.75 and 2% of the total benefits cost. So the BPNT program, you know, our estimates are the administrative costs are substantially less than for the raster program. Thank you, Ben. That's really important findings because we were worried a lot that it's not administratively efficient, but it's not the case. So BPNT, the voucher program, is actually a lot less in terms of administrative costs, as you point out in the percentage. So it's like unbiased again because it's in the percentage term. So thank you for that. And if I'm allowed, I would like to move on to the last part in the talk show. This is about, sorry, actually we are going to give a buffer transition. Are we still gonna do the buffer transition or not? Okay. Sebelumnya kita udah mendengar penjelasan yang sangat menyeluruh mengenai dampak dari transisi ini, terutama bagaimana transisi dari Rastra ke BPNT berhasil menargetkan. Tadi sudah dengar targetingnya lebih baik, terutama yang di treatment group tadi dengan voucher, kemudian mengurangi tingkat kemiskinan di rumah tangga yang paling miskin, itu paling efektif di area tersebut, kemudian kualitas berasnya juga meningkat. Dan yang kita worry ternyata tidak terjadi, biaya administratifnya bahkan turun untuk menjalankan program ini. Jadi dia more efficient in terms of administrative cost dibandingkan dengan Rastra. Kini kita mau membahas lebih lanjut mengenai bagaimana rangkaian temuan awal ini bisa digunakan nih di step berikutnya. Tentunya kita ada evaluasi, kemudian ada bagaimana nih pandangan terutama di policy making body-nya ya untuk mengambil keputusan berikutnya nih. Kita kulik selanjutnya ke Pak Maliki dari Bappenas. Silakan Pak Maliki, ada pertanyaan pertama nih untuk Bapak. Bapak sudah bersama kita, Pak? Ya, sudah, tapi videonya belum bisa dinyalakan. Baik, tidak apa-apa Bapak. Ini pertanyaan pertama di part 4 atau using preliminary findings ini bagaimana di policy making process di government level. Nah, Pak Maliki sebagai Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bappenas. Bapak bisa menjelaskan kira-kira Pak mengenai peran Bappenas Pak di dalam program BPNT ini Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Adelia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada tim JPAL, termasuk Pak Elan, Pak Darno, rekan-rekan dari JPAL sendiri, Ibu Rema, Pak Ben atas sudah selesainya studi ini. Saya kira perjalanannya cukup panjang dan juga berhasil secara robust menghasilkan suatu finding yang meyakinkan kami kembali bahwa this is one way road ya, dan memang kita tidak bisa kembali lagi dan saya kira juga tidak ada poinnya untuk kembali kepada kebijakan yang lama. Dengan finding yang sudah tadi disampaikan, kami lebih meyakinkan kembali, terutama kami berperan sebagai lembaga perencanaan ya, kami memiliki peran untuk proses perencanaan, pemantauan dan juga evaluasi program pembangunan, termasuk program ini juga ya, bantuan sosial. Dalam hal ini dengan finding tersebut kami yakin bahwa transformasi Raskin menjadi Rastra kemudian menjadi BPNT adalah hal yang benar adanya. Dan berikutnya adalah bagaimana manfaat tersebut bisa terus lebih optimal dilaksanakan. Nah, kami bersama-sama tentunya dengan TNP2K juga, kemudian juga dengan PMK, dengan kementerian lembaga terkait. Kenapa kementerian lembaga terkait? Bukan hanya Kementerian Sosial, Bu,
tetapi juga ada kementerian lain ya nanti ke depan dan juga Bank Indonesia untuk melihat bahwa bagaimana sebenarnya transformasi program sembako ini bisa lebih bulat lagi, bisa lebih sempurna lagi, apalagi nanti ke depan karena kita juga mencadangkan reformasi sistem perlindungan sosial. Program sembako ini akan menjadi program sembako plus, di mana kalau tadi Rastra dan Raskin ini adalah transformasi subsidi juga ya, beras menjadi bantuan sosial. Ke depan juga kita akan melakukan transformasi LPG dan listrik masuk sebagai bantuan sosial. Jadi ini adalah bagian dari sembako masuk sebagai plusnya itu tadi. Jadi kami pikir dengan dengan findings tadi cukup baik ya. Apalagi setelah adanya pandemi COVID, reformasi sistem perlindungan sosial harus dilaksanakan. Dan satu lagi PR kita yang cukup berat adalah bagaimana kita mencapai ataupun mendorong pencapaian penurunan angka kemiskinan 0% ya, kemiskinan kronis 0% pada tahun 2024 ya. Nah, saya kira ini salah satu bagian yang cukup bagus, cukup strategis bagaimana program sembako ini menjadi salah satu program unggulan sehingga kita bisa masuk ke arahan presiden tersebut. Nah, satu hal yang mungkin beberapa hal ya yang bisa diperbaiki nanti ke depan, terutama dengan tadi beberapa findings ya, adalah bagaimana kita mencoba juga ke depan untuk terus menyempurnakan data penerima manfaat. Karena data penerima manfaat ini selain juga memang harus kita rapihkan, terutama di daerah-daerah sulit di mana data-data tersebut masih belum lengkap. NIK-nya masih belum ada, namanya juga masih nama panggilan biasanya, sehingga secara administrasi ini agak susah untuk dibuatkan rekening. Nah, ke depan ini harus sempurna. Kemudian juga kita harus melakukan updating dari kondisi sosial ekonomi. Jadi tadi sebenarnya kita sudah lihat bahwa bagaimana program transformasi dari Rastra ke BPNT ini lebih mempertajam yang menerima itu memang yang berhak. Nah, dengan tentunya dengan penyempurnaan data ini akan jauh lebih tajam lagi. Bagaimana akurasi dari pemanfaatan program ini menjadi lebih tinggi sehingga efek ataupun impact terhadap kemiskinan juga akan jauh lebih baik. Nah, kemudian ke depan juga transformasi ini ya akan memberikan dorongan yang lebih kuat bagi kami untuk melakukan integrasi yang lebih baik juga, karena sampai saat ini kan masih agak fragmentasi ya, bantuan sosial itu masih sendiri-sendiri. Ke depan mudah-mudahan ini juga kita bisa integrasikan dengan digitalisasi ya, ini saya kira juga akan sangat mudah nanti, secara prinsip mudah, mudah-mudahan nanti pelaksananya juga mudah, bagaimana kita mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial, terutama bagaimana kita bisa juga memberikan suatu kriteria graduasi yang lebih jelas sehingga bagaimana nanti kriteria penerima misalnya PKH kemudian beralih menjadi tadinya PKH dan sembako kemudian beralih hanya menjadi sembako, kemudian nanti mungkin juga dengan adanya subsidi LPG dan listrik ini juga menjadi salah satu frontier yang paling depan. Hal seperti itu yang saya kira finding dari yang sudah dihasilkan oleh studi ini bisa kita manfaatkan untuk penyempurnaan program yang menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu Mbak Adel. Baik Pak Maliki, terima kasih nih Bapak sudah menjawab 3 pertanyaan aku. Seharusnya mau nanya lagi tentang findings, terus gimana Bapak akan menggunakannya, tapi ternyata udah dijawab semuanya. Terima kasih banyak. Tadi kita udah mendengar bahwa bahagia sekali saya tadi mendengar karena ternyata banyak sekali yang terlibat ya Pak ya, bahkan Bank Indonesia juga terlibat karena tadi di awal juga disampaikan bahwa outcome program ini nggak hanya masalah bantuan sosial, tetapi karena mereka udah pakai debit card, maka di situ ada faktor financial inclusion juga mungkin Bank Indonesia di part seperti itu. Dan kemudian tadi Pak Maliki sudah menjelaskan bahwa areanya tadi sudah melihat bahwa memang improve, there is no way this is not continue the program. Nah, tapi kita melihat banyak improvement ya Pak ya tadi yang harus dilakukan mulai dari data penerima manfaat. Saya setuju sekali ini Pak Maliki pasti di era pandemi itu juga
memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang terus bergerak ya Pak ya, terus dinamis seperti itu. Jadi perlu dielaborate dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Kemudian integrasi tadi sangat baik disampaikan mengenai integrasi bantuan sosial, itu kayaknya berkaitan dengan salah satu pertanyaan rekan kita peserta di Q&A box yang saya tadi sempat lihat. Baik, kalau gitu saya izin untuk melanjutkan langsung ke Q&A session. Jadi tadi terima kasih banyak Pak Maliki untuk pemaparannya sangat menarik, udah jelas tadi arahnya kemana ya setelah mendengarkan temuan awal dan siapa saja nanti yang kemudian ikut gitu ya untuk memperbaiki program ini. Terima kasih juga tadi Pak Elan, Pak Darno, Rima, and Ben untuk memberikan jawaban-jawaban untuk key questions kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam seksi berikutnya, yaitu pertanyaan dan jawaban. Nah, tapi saya melihat ini banyak sekali sebetulnya question and answer di question box-nya. Mungkin Bapak Ibu pembicara kalau berkenan bisa juga kalau ada yang tidak terjawab terus berkenan menjawab, bisa juga di-type sendiri. Tapi kemudian ini aku mau membacakan yang sudah dibantu dituliskan oleh panitia. Mungkin yang pertama adalah ini dari Apo Ibrahim Saragi, ini kepada Pak Darno, saya bacakan. Apakah metode penelitian ini, randomize ini, telah dikonsolidasikan terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia, Pak, sebelum BPNT? Atau memang karena penjadwalan program BPNT yang bertahap membuat RCT dapat dilakukan? Silakan Pak Darno. Terima kasih pertanyaannya Pak Saragi. Jadi tentu ini dikonsultasikan dengan kita ya, ini adalah program kita, proyek kita bersama Bappenas dan TNP 2K dan BPS, jadi memang from the beginning, saya rasa tadi Ibu Vivi juga kita ingin appreciate Bu Vivi yang luar biasa dengan Pak Maliki ya, yang memfasilitasi ini bagaimana proses. Jadi kita memang from the beginning, we are just making use of this policy change that we have been proposing for quite some time. Ya. Jadi the staggering proses ini yang kita manfaatkan untuk mengevaluasi program ini. Jadi memang bukan kita mau for the sake of RCTs kita melakukan ini. Jadi memang sudah ada plan, kemudian okay, that's the plan. Kenapa kita tidak bareng-bareng melakukan ini dengan lebih rigorous? Jadi begitu, supaya ini jelas from the beginning. So this is, jadi ya tentu dikonsultasikan. Jadi Pak Ben, Bu Rima, dan teman-teman JPL is actually, we call them up to work with us, but we are the government of Indonesia is on the driver's seat, so we are taking. Baik, terima kasih banyak Pak Darno tadi penjelasannya. Kemudian langsung saja ya karena memang waktunya semakin mepet. Di pertanyaan selanjutnya ini kepada Pak Maliki mungkin ya, dari Carlos Carpi. Saya bahasa Indonesia kan di situ ditulis dalam bahasa Inggris. Di Brazil ada program bantuan tunai bersyarat dan penerapannya sangat menekankan pada beberapa faktor. Syaratnya ini adalah pendidikan, kemudian misalnya salah satunya adalah pendidikan. Jadi tadi mungkin dikaitkan dengan tadi Bapak menyampaikan tentang integrasi bantuan sosial ya Pak ya. Apakah di Indonesia ada agenda Pak untuk melihat persyaratan seperti ini juga dan mengintegrasikan program seperti yang terjadi di Brazil? Silakan Pak Maliki. Siapa namanya? Dari mana? Maaf tadi saya lupa. Carlos Carpi Pak, tadi disebutkan dari Harvard on leave, medical leave dari World Bank. Silakan Pak. Pak Carlos, nanti bisa diterjemahkan sama Mbak Adel ya. Jadi program conditional cash transfer kita sudah ada dengan program Keluarga Harapan kan sebagai conditional cash transfer kita, dan juga kita belajar juga dari Amerika Latin ya, dengan beberapa perkembangan yang saya kira cukup lebih baik daripada apa yang sudah dilakukan bahkan oleh induknya sendiri ya. Kita sekarang sudah diperluas sampai sekarang sampai 10 juta, di mana beneficiaries-nya juga selain anak dan ibu hamil, kami juga menambah beneficiaries untuk yang lansia dan penyandang disabilitas. Nah, ke depan program Keluarga Harapan ini menjadi salah satu
bagian dari reformasi transformasi digital kita juga. Ini kita bicara tentang digitalisasi ya, bukan pengkayaan dari program PKH-nya ya. Bagaimana nanti PKH itu akan bagian dari terintegrasi dengan sembako. Kalau dari digitalisasi berarti misalnya keluarga dengan satu keluarga dengan menerima manfaat dua, misalnya tadi PKH dan sembako, tentunya ini akan mempunyai kriteria khusus, terutama orang yang miskin kronis ya. Nah itu kami sedang mencoba mengembangkan juga bagaimana sebenarnya sudah ya wacananya sudah lama dengan Bank Indonesia bagaimana sistem wallet ini bisa dikembangkan sehingga nanti unsur dari financial inclusion juga bisa masuk gitu ya. Nah ini tadi saya sebenarnya menunggu Mbak Adel ya untuk jatah saya bagian untuk yang G2P 4.0 Mbak Adel. Karena satu hal yang paling penting bagi kita adalah sebenarnya tadi sudah ada evaluasi ya Rastra ke BPNT, kemudian BPNT ke sembako, sembako plus, tetapi di dalam platform digitalisasinya ini kita sedang mereformasi menjadi G2P 4.0, di mana banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dari evaluasi, kita mencoba untuk perbaiki. Misalnya sekarang mekanisme untuk penerima manfaat itu bisa memilih akun sendiri. Jadi dia bisa membuka akun sendiri. Kemarin kan akunnya dibukakan ya Mbak ya. Sehingga dari sisi financial inclusion masih sangat terbatas. Pengetahuan dari masyarakat KPM terutama ya terkait dengan lembaga keuangan jadi terbatas. Bahkan sampai ada KPM yang menitipkan PIN-nya di warung ya. Nah ini yang kita akan coba terus perbaiki dalam hal ini. Kemudian juga infrastruktur, terutama infrastruktur layanan dan juga kanal pembayaran ini akan terus ditingkatkan sehingga interoperabilitas antar layanan atau merchant juga bisa dioptimalkan. Satu hal yang mungkin finding ke depan ya, sebenarnya kan tadi sudah diketahui bahwa manfaatnya akan menjadi lebih baik. Tetapi di beberapa tempat ternyata harga-harga itu relatif lebih mahal Mbak Adel. Nah ini yang kami coba melihat bagaimana sebenarnya kita juga meminta mencoba meng-create bahwa KPM itu bisa memilih e-warungnya ya. Sehingga e-warung pun bisa melakukan berkompetisi dan mereka bisa lebih optimal di dalam pemberian harga yang lebih efektif bagi masyarakatnya. Nah ini saya kira memang interoperabilitas antar merchant ataupun layanan juga harus kita tingkatkan. Kemudian ke depan juga skema yang memudahkan perluasan program di daerah terpencil dan juga saat bencana, karena program PKH tadi yang conditional cash transfer dan juga sembako akan kami desain sehingga mereka akan menjadi lebih adaptif terhadap guncangan atau bencana sosial, bencana alam. Bahkan saat pandemi COVID ini kami mengharapkan program PKH dan sembako ini sebagai platform untuk membantu miskin baru, rentan baru karena terjadinya bencana alam ataupun bencana seperti pandemi COVID ini. Saya kira itu Mbak Adel. Baik Pak Maliki, terima kasih sudah menjawab. Tadi banyak sekali sampaikan, ada yang baru justru Pak ya. Jadi bahkan udah beberapa step ke depan lagi ya Pak ya. Udah ada fintech sekarang juga membantu agar prosesnya lebih mudah diakses oleh semuanya keluarga penerima manfaat. Nah, kemudian aku tanpa berlama lagi berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kepada from Wahyu Hadi Pradana to Rima and Ben. The question is there any possibility that the impact is underestimated or overestimated? If yes, what is it, to what extent it's over or underestimated? And how would it affect the design of the evaluation in the future? Please, Pak Ben and Ibu Rima. I mean, maybe I can start. You want to start? Okay, I'll start. Okay. So I think it's a great question. You know, the first point is, I think, in general, we think the results are accurate, right? It's a randomized evaluation. We had the treatment and control group. So I don't think in general, we would think there's a substantial under or overestimation. So the first order answer is I think the results are accurate. The second thing is, one concern you might have is how the results change over time. And, you know, are things going to get kind of better or worse as a program has been going around for longer? Now, we're limited, of course, because as you know, in our design, of course, what was happening was the control group was received the program later in 2019. So we don't have a control group that sort of lasted a long time in this experiment. But what we do have is
3 waves of the treatment in 2018. So in addition to randomizing which districts went in 2018 and received BPNT in 2018, which received BPNT in 2019, there was also randomized within 2018, wave 1, wave 2, wave 3. And we can compare what happens, say, when we measure the data in March 2019, how do the districts that had the program for essentially, close to a year compare to the ones that only had it for, say, 4 or 5 months at that point? So were things getting kind of better or getting worse? The first order answers actually look pretty similar. They don't actually look very different. If anything, the districts that had it for a longer period of time show slightly larger impacts than the ones that have gotten it more recently, but basically it looks pretty stable. So I actually think in general the results are probably about what you would expect and neither over or underestimated. Yeah, and just to add to that, so I agree with everything Ben said, and I want to take it one step further as well. Another concern that you might have is that maybe these results work well in one area of Indonesia, so maybe in Java, but not in other areas. And what was nice about this study is that because it was built into the rollout that was happening across the country, which was about 20% of the districts in Indonesia, we had a lot of geographic spread. And so what we also feel confident that the results are very representative about Indonesia's diversity as well. And so it's important to note that when we're thinking about the results. And so we feel very confident in the results. Baik, thank you Ben and Rima for the brief explanation and right to the questions. I think next one, pertanyaan terakhir kepada Pak Elan dari Asih Murwiyati. Pak Elan, pertanyaannya Pak, bagaimanakah menekan terjadinya inclusion and exclusion error dalam proses transisi dari implementasi program ini? Jadi tentang targeting lagi Pak. Monggo Pak Elan. Pak, maaf masih mute, Pak. Ya. Jadi ini pertanyaan penting yang kita address sebenarnya juga di dalam paper. Ya, jadi kalau dari sisi program, temuan kita ya, mentransisikan atau mereform program Rasta menjadi program BPNT, di mana kemudian penerima manfaat itu langsung menerima ke dalam akun mereka, ya manfaat dari program itu terbukti meningkatkan kinerja pensasaran yang artinya tentunya menekan inclusion maupun exclusion error tadi. Nah, walaupun ini memang bukan satu-satunya faktor, karena kalau kita bicara data penerima manfaat dari program BPNT itu kan berasal dari DTKS. Jadi inclusion atau exclusion error tersebut juga kemudian satu memang ditentukan oleh mekanisme program, ya, dan itu terbukti dari reform BPNT menunjukkan peningkatan kinerja pensasaran. Tapi di sisi lain ditentukan juga oleh seberapa mutakhir dari DTKS tersebut. Nah, sehingga di sini menjadi penting kita bicara atau kita penting untuk kemudian memastikan bahwa DTKS harus selalu termutakhirkan dengan cara-cara yang tepat ya dan robust. Demikian. Baik, Pak Elan, terima kasih untuk jawaban tersebut. Nah, pertanyaan tadi sayang sekali Bapak Ibu adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami address pada kesempatan kali ini. Saya lihat juga sudah beberapa dijawab. Semoga nanti berkaitan dengan pertanyaan lainnya juga, jadi terjawab juga sebetulnya yang lain. Terima kasih saya ucapkan, ini adalah sesi yang sangat-sangat berguna buat saya sendiri pribadi, dan saya yakin kepada hampir 400 ini menurut saya stabil jumlah attendee-nya dari awal. 400 ini udah hampir 400 juga. Saya yakin semuanya mendapatkan pelajaran berharga dari riset yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan akademisi yang tentunya terus terjadi. Ini bukan sesuatu yang sekali-sekali, tapi ini terus terjadi karena merupakan bagian dari evolusi policy making itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu kepada Pak Maliki, Pak Elan, Pak Sudarno Sumarto, Rima Hana, Ben Oken atas diskusinya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak peserta webinar atas semangat dan antusiasmenya. Sepertinya tidak perlu menyimpulkan lagi karena memang tadi sudah kita lihat bagaimana confidence dari para periset tentang
manfaat dari transisi ini dan bagaimana area of improvement-nya tadi juga udah dijelaskan bahwa untuk mengelaborate berbagai peningkatan di targeting dan sebagainya. Sekarang karena waktunya sudah habis, saya kembalikan kepada MC. Saya sebagai moderator juga mohon maaf atas kesalahan apabila ada selama saya memoderasi talk show ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Delia, terima kasih sekali sebagai moderator kami di pagi hari ini. Sebelumnya kami memohon kesediaan Ibu dan Bapak untuk mengisi survei tanggapan singkat yang akan muncul saat Ibu dan Bapak meninggalkan Zoom meeting. Materi webinar ini juga dapat Anda unduh setelah Anda mengisi survei tanggapan ini. Dan mohon maaf karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan. Tapi apabila Ibu dan Bapak tertarik untuk tetap menanyakan, Ibu dan Bapak bisa mengirimkan pertanyaan ini di email saya sendiri di rizka@povertyactionlab.org. Jika Ibu dan Bapak ingin mengetahui lebih lanjut mengenai JPAL Asia Tenggara, Ibu dan Bapak dapat mengakses website kami di povertyactionlab.org/southeast-asia. Akhir kata kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Ibu dan Bapak. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Rizka Diandra Firdaus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.